Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan nih? Masih semangat enggak? Alhamdulillah, sapnya bertahan makin maju. Jangan maju ah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Hada min layalil afdali syahr Ramadan wa kataballahu alaihi min khairil ummah wa ja'alahu khairum min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratul ayunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahumul huda amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah wa'tuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa qala Allah ta'ala khudz min amwalihim shadaqatan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qama lailatal khairum min alfi syahrin ta'azzallahu khairul min umuriha. Hadirin ma'asyiral muslimin, segenap DKM Masjid Al-Murqadha, Ahinal Kiram, Bapak Haji Zulkarnain beserta keluarga besar, mudah-mudahan beliau senantiasa selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberkahinya, dan mudah-mudahan ibundanya pun demikian. Imam kita, alhamdulillah, kita memang sedang memasuki perjalanan superjet. Tidak saja Ramadannya, imamnya juga superjet, cepat. Tapi tidak mengurangi daripada niatan ibadah kita pada malam yang mulia ini. Insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat, afiat dan barokah. Ramadan ini bulan pilihan yang Allah berikan khususnya kepada umat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin bertambah mulianya Ramadan ini karena ada peristiwa agung. Dua peristiwa agung yang mulia. Pertama, terjadinya malam nuzulul Quran, dan yang kedua terjadinya malam Lailatul Qadar. Ini kedua-duanya malam momentum untuk kemenangan umat Islam yang harus diri kita sendiri yang menentukan dan yang menjaganya. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang sukses dalam menjalani ibadah puasa Ramadan atau orang-orang yang rugi? Harapan kita puasa kita ini sukses ya, karena puasa ada tiga: saumul am, saumul khusus, saumul khususil khusus. Kalau yang pertama puasanya orang-orang awam, puasa jalan terus, ngomel jalan terus, bohong jalan terus, ghibahnya jalan terus, namimahnya jalan terus, amarahnya pun jalan terus dalam kondisi berpuasa. Ini puasa yang tidak mengandung nilai apa-apa.
Ya, man lam yada laisa lahu bijuz'is siyam, tidak ada mengandung manfaat faedah. Kedua, saumul khusus, puasanya orang-orang khusus. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang kedua, ya, puasanya baik, qiyamulnya baik, ibadahnya baik, dan mendawamkan amalan-amalan baik di bulan Ramadan, insya Allah. Yang ketiga, saumul khususil khusus, puasanya para nabi. Ya, puasanya para nabi berpuasa menjalankan dengan baik dan sempurna, diisi hari-hari Ramadan dengan baik dan sempurna, insya Allah. Inilah yang kita harapkan, puasa kita ini mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Insya masuk ke dalam surga yang bernama Babur Rayyan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita berjumpa di Masjid Al-Murtada dalam Qiyamul Lail. InsyaAllah pun nanti kita akan diperjumpakan kembali oleh Allah, berkat kita mendapatkan khairum min alfi syahrin. Hitungan-hitungan khairum min alfi syahrin itu Bapak, hitungan bulannya, tahunnya itu sebanyak 83 tahun. Lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Ibadah fardunya, sunnatnya, amaliyahnya, semuanya baik, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sampai di situ saja? Tidak. Bisa lebih dari 1500 bulan, bisa mencapai 2000 bulan, bisa sampai 3000 bulan. Khairum min alfi syahrin, bisa lebih daripada itu, bisa lebih meningkat. Maka beruntung orang yang mendapati bulan Ramadan, ya, dirinya dalam kondisi prima keimanannya, dirinya tetap sempurna menjaga keimanannya, dirinya tetap menjaga rambu-rambu Ramadan agar ibadah puasanya mendapatkan kesuksesan. Tetap Pak, ini kita sudah memasuki paruh akhir, ya. Harusnya safnya bertambah ke belakang, makin penuh. Kalau kita ingin mencari malam-malam Lailatul Qadar, tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih mempercepat langkah beliau, ya, lebih mempercepat langkah beliau masuk ke dalam masjid, dan beliau adalah orang yang paling terakhir keluar dari masjid. Beda dengan umatnya sedikit saja. Kalau umatnya, ya Pak, ya, orang yang terakhir keluar masuk dari masjid, dan orang yang pertama keluar dari masjid. Perasaan kalau lama-lama di masjid, perut dengkul ini gatel. Apalagi Ramadan nih, di meja makan kita belum selesai, pengen buru-buru pulang, pengen buru-buru pulang. Ya, kita berupaya, berusaha Pak, ibadah puasa Ramadan ini akan mencapaikan hasil yang maksimal, akan lebih menundukkan syahwat kita, nafsu kita, nafsu ammarah kita tundukkan terus Pak dengan nafsul mutmainnah kita. Nafsul mutmainnah kita naik sekian derajat, tilawah kita naik, sabar kita naik, akhlak kita naik, ibadah kita naik, insyaallah. Tukmilul iddata walitukabbirallah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi puasa Ramadan ini merupakan pembentukan karakter seorang muslim yang lebih unggul. Kita dibina, dilatih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan ini pembelajaran yang langsung Allah berikan kepada kita Bapak. Kalau 11 bulan kemarin kita bisa mengikuti seluruh daripada hawa nafsu kita, ya, gerak-gerik kita, makan bebas kita, berkata bebas kita, melakukan tindakan-tindakan kita bebas sampai sekali. Tapi Ramadan ini kita harus tunduk dengan ketetapan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita menjadi mahasiswa Allah. Allah sendiri yang akan menjadi gurunya langsung.
Kita akan mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Keserjanaan yang sangat istimewa, Pak, yang tidak bisa diraih oleh perguruan-perguruan tinggi manapun juga. Tattaqun, agar kita menjadi orang yang lebih baik, lebih bertakwa, lebih beriman, lebih sempurna. Kalau puasa ini akan menghasilkan nilai tersebut, Pak, insya Allah Indonesia ini aman. Nggak ada lagi yang curi-curi minyak, nggak ada lagi yang memiliki ijazah-ijazah palsu, nggak ada lagi mereka yang bersungkum dalam kebaikan. Tidak ada. Kesemuanya ada mereka untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dipahami Ramadan ini merupakan pembinaan rohani, Pak, untuk menjadi orang-orang yang kamil, untuk menjadi orang-orang yang qaribu minallah, yang dekat kepada Allah. Kalau kita sudah memiliki nilai dekat kepada Allah, Allah dekat kepada kita, tidak ada satu permasalahan dalam hidup kita yang sulit, tidak ada. Inilah kesempatan Ramadan itu untuk kita melakukan tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu kitab Azharul Ahbrar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunggu daripada bangun sujudnya oleh malaikat Jibril, sampai duduk, sampai sujud, sampai selesai dia mengucapkan salam, malaikat Jibril mengucapkan, "Salamu alayka ya Rasulullah, inni ahbabtu fil alamin." Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang dicintai oleh seluruh daripada makhluk penghuni alam ini. Fa kaifa ju'tumul ain? Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Apa yang kamu nangisi? Engkau azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Engkau sempurna ya Rasulullah. Dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang telah diampuni Allah. Tapi kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Apa yang engkau risaukan ya Rasulullah? Inni ahbabtu ani fis sama. Sampaikan, maka ceritamu akan aku sampaikan ke langit, akan diadukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab, ja'atkumul ummati fi Ramadan sa'atus suhur. Banyak akhir umatku nanti masuk Ramadan mereka yang enggak puasa. Banyak apa kagak? Banyak apa kagak? Nyaut atuh, takut amat. Banyak yang enggak puasa? Banyak. Baru 5 hari, 7 hari, tendanya hijau, marhaban ya Ramadan. Kaki gelantung ada 6. Berapa orang tuh? 3 orang. Ini misal sekali. Maka Ramadan akan lebih sempurna, Pak, akan lebih agung kalau kita isi dengan nilai-nilai ibadah. Keagungan Ramadan ini tambah mulia dengan adanya malam-malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Arba'in An-Nawawi dari hadis Imam Bukhari wal Muslim, beliau itu selalu mendawamkan kalimat mutasyabihat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Doa yang paling ampuh dibaca oleh beliau, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa min afdhali kalimati bitilawatil Qur'anil Karim. Dan kalimat yang paling terangkat oleh Rasulullah adalah kalimat mengucapkan tilawah Al-Quran. Wa azhakumul malaikatu inni amamal ja'irah. Pada suatu ketika malaikat pun turun dari langit hanya ingin berjumpa kepada Rasulullah, ingin mendengarkan tilawahnya Rasulullah, ingin mendengarkan tilawahnya Rasulullah. Rasulullah gurunya itu malaikat, bukan manusia biasa. Rasulullah itu gurunya malaikat yang diperintahkan oleh Allah langsung. Maka orang yang membaca Al-Quran kedudukannya sangat mulia sekali. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pegang itu, Pak. Ini Al-Quran sebagai imam kita, sebagai pedoman kita. Dan Al-Quran nanti di yaumil qiyamah pun akan memberikan syafaatnya kepada kita sekalian. Masih ada waktu beberapa malam
insya Allah Al-Quran kita bisa baca dan bisa kita khatamkan dengan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Sampai rumah baca Al-Quran Pak, jangan sampai nggak dibaca Al-Quran, mengandung rahmat yang besar bagi kehidupan kita. Sekian banyak ilmu yang ada di dalam Al-Quran, di antaranya ilmu yang menyelamatkan adalah ilmu tentang kewajiban zakat. Banyak ilmu Al-Quran, luas ilmunya, mencakup berbagai macam pokok permasalahan ada. Sampai Al-Quran itu mengajak agar umat manusia itu jangan sampai terseret ke dalam neraka jahanam. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarahunnal jahim. Ingat Pak, ibu yang punya gelang sekian gerat, 96,5 karat, sudah mulai dihitung. Yang punya kontrakan 10 sudah mulai bisa dihitung. Yang punya kendaraan sekian mewahnya sudah mulai dihitung. Semua penghasilan yang menghasilkan sudah mulai dihitung. Uzilla as-sajaratul zamalin, pohon-pohonan yang menghasilkan buah sudah mulai dihitung. Perkebunan yang menghasilkan sudah mulai dihitung. Hewan-hewan yang menghasilkan sudah mulai dihitung. Jangan sampai kita tidak menghitung, maka Allah yang akan menghitung kita nanti di yaumil qiyamah. Diingatkan dalam surah At-Taubah ayat 103, khuz min amwalihim shadaqatan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil, kalimatnya suruh panitia yang datang ke rumah bapak ibu sekalian, ambil itu harta mereka, suruh ambil. Makanya kantor Departemen Agama hari ini mengeluarkan SK-nya tentang pengurus amil zakat. Tidak sembarangan orang yang menjadi pengurus amil zakat, harus tertib, harus alim, harus memiliki ilmu, harus paham dan tidak sembarangan. Itu Ustaz ya, paham dengan zakat, paham dengan tata cara zakat, paham dengan ijab kabulnya zakat. Ini berurusan dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak sembarangan orang menerimanya. Pak Zulkarnain ada Ustaznya. Nah, khuzmin amwalihim, ambil. Kalau kayak saat itu Rasulullah SAW memerintahkan Amirul Mukminin untuk datang kepada salah seorang sahabat beliau, Sa'labah waktu sulitnya, waktu susahnya, tidak bisa memakai pakaian untuk ibadah, beliau bergantian dengan istrinya. Satu ketika Sa'labah datang kepada Rasulullah minta didoakan agar bisa mampu menegakkan kebenaran dan keadilan. Kemudian Rasulullah memberikan satu pasang daripada ghanam, didoakan ghanam tersebut oleh Rasulullah sampai ghanam itu tersebar di kota Mekah. Sa'labah terkenal, perkebunan kambingnya berhasil. Satu hari, 2 hari, singkat cerita, Sa'labah baru melihat kemana Sa'labah ini. Rasulullah baru melihat, memperhatikan kemana Sa'labah. Pertama, masbuk, terlambat. Satu hari kemudian Sa'labah sudah nggak bisa mengikuti lagi jamaahnya. Ya, sibuk ya Rasulullah dengan perkebunan hewannya itu. Tegur Sa'labah, datangkan Sa'labah, ambil hartanya untuk mengeluarkan zakat. Mulai saat itulah Allah menegur kepada Sa'labah, ya, harta yang dimiliki dari sekian ribu ekor kambing mulai ditegur oleh Allah, mati sakit. Inilah ayat yang menyatakan hatta zurtumul maqabir, kamu tidak akan pernah selesai menghitung hartamu sebelum kamu meninggal dunia. Sampai kamu wafat baru kamu sadar. Ma'asyiral muslimin ibadallah, ya, jangan sampai harta yang kita miliki itu akan menggulung kita nanti di yaumil qiyamah. Jangan sampai harta yang kita miliki itu akan menjadi benda yang panas yang akan menggulung, mencerita pundak kita ini. Jangan sampai. Keluarkanlah
sesuai dengan kewajiban yang ada pada kita untuk seorang muslim. Potensi zakat kita ini besar, potensi zakat umat Islam ini besar. Bila dikelola sampai 324 miliar, itu tidak sedikit. Umat Islam ini kaya, mampu, tapi kenapa kucurannya itu kecil sekali? Siapa pelakunya ini? Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Al-Murtada sebagai pencetus kebenaran dalam syariatul Islam di bulan Ramadan ini sampai Allah agungkan nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.